Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan karunia, nikmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bertatap muka setelah kita melaksanakan ibadah subuh berjamaah pada hari ke-23 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, dilimpahkan begitu besarnya untuk kita semua, sehingga kita dapat menikmati indahnya beribadah, ibadah dalam pengertian yang luas. Karena Ramadan ini adalah madrasah penempaan dan pembinaan kita untuk betul-betul menjadi hamba yang ahli ibadah, hamba yang ahli takwa, hamba yang ahli untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang ahli untuk bertaqarrub kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah. Jadi madrasah ini, Ramadan ini adalah madrasah global yang dilaksanakan training ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama sebulan penuh kita di training, dilatih, ya, bagaimana kita dapat menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Apa saja yang tidak disukai oleh Allah kita jauhi. Sebaliknya, apa yang dicintai, apa yang disukai oleh Allah senantiasa kita kerjakan dan kita amalkan. Ini madrasah yang sangat luar biasa. Ya, Allah berikan kepada kita kesempatan ini sekali dalam 1 tahun. 1 bulan dari di antara 12 bulan. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan ini. Ya, sebab apa? Ramadan itu di antara 11 bulan yang lain itu ibarat Nabi Yusuf di antara 11 bintang. Tahu 11 bintang? Halo? Assalamualaikum. Ya, ini ngantuk dia subuh-subuh ya. 11 bintang itu kan Nabi Yusuf itu berjumpa mimpi ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, aku bermimpi berjumpa melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Artinya apa 11 bintang? Itu 11 saudaranya. Maka kalau kita menganggap Ramadan itu seperti halnya Nabi Yusuf, ya, di antara 11 saudaranya yang lain, jangan kita sampai membunuh Ramadan ini sebagaimana saudara Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf. Jangan kita lemparkan Ramadan ini ke dalam sumur. Artinya apa? Kita sia-siakan. Kita hilang kesempatan untuk kita mengambil berbagai mutiara-mutiara, menggali pahala-pahala yang begitu besar. Kalau saudara-saudara kerja di sini, ya, eksplorasi minyak itu menggali emas hitam katanya. Ya, emas hitam digali. Ya, sama semua emas yang kuning juga digali juga. Mau emas merah digali juga. Ya, tiap hari nggak berhenti. Ya, 24 jam nonstop. Perut bumi kita ini digali. Mau di daratan, mau di lautan, di mana-mana digali. Ya. Untuk apa? Mendapatkan nilai lebih. Ya, mendapatkan nilai yang besar secara material. Nah, kekurangan kita sebagai manusia ini, hamba Allah, ya, kita rajin, kita semangat untuk menggali harta karun, menggali segala macam kebutuhan-kebutuhan material kita, fisik kita. Tapi kita kadang lupa, kadang abai, ya. Kita tidak mengumpulkan poin, tidak mengumpulkan nilai, ya. Untuk apa? Untuk menghidupkan dan memberi makan nutrisi buat hati dan jiwa kita. Ya, tubuh kita sepanjang tahun dikasih makan yang enak-enak.
Ya, akal pikiran kita dikasih makanan, nutrisi, bahan bacaan, ya kalau mau baca, ya. Informasi, ya hati-hati sekarang informasi banyak yang bohong, banyak yang dusta, banyak hoax berkeliaran, ya. Itu nggak bikin sehat juga akal kita. Yang penting apa? Kita memberikan nutrisi buat akal kita, apa? Ilmu pengetahuan yang benar. Dengan membaca, dengan meneliti, dengan mengkaji, meningkatkan pengetahuan kita. Tapi kadang kita abai, kita tidak memberikan nutrisi buat hati kita. Ya, hati ini perlu makanan. Sama halnya fisik, tubuh perlu makanan. Hati juga perlu istirahat. Ya, sebagaimana tubuh kita perlu istirahat. Tapi istirahatnya hati itu bukan dengan tidur. Istirahatnya hati itu apa? Dengan ibadah kepada Allah. Rehatkan tubuh kamu. Ya, kata Nabi SAW, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, ya, berikan waktu yang rehat untuk kami dengan engkau mengumandangkan azan. Itu rehatnya Rasulullah itu dengan mendengarkan azan. Dengan berzikir, memberikan nutrisi buat hati kita. Senantiasa hati yang berzikir kepada Allah, dia akan merasakan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Inilah hati yang senantiasa mengenal Rabbnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah madrasah Ramadan ini ya, yang kita kerjakan saat ini, kurang lebih 7 hari lagi kita akan menyelesaikan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan karunia kepada kita, rizki kepada kita untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, supaya kamu sempurnakan bilangannya. Jadi ini Ramadan ini mengajar apa? Kita ibadah itu harus tepat. Ya, tepat sasaran, tepat target. Ya, tidak meleset. Ya, kita dilatih kedisiplinan kita dalam ibadah Ramadan ini. Maka itu apa menu utama dari madrasah Ramadan ini? Ya, selain daripada puasa, menahan diri di siang hari dari makan minum, ya, selain daripada qiyamul lail, kita mengerjakan salat tarawih, kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara kolosal, ya. Antara qiyam dan siam ini berbarengan. Nah, ada amaliyah yang lain yang tentu saja tidak boleh kita luput, adalah aktivitas kita untuk tilawah dan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Ya, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Qur'an ini begitu istimewa, ya, karena itulah bulan turunnya Al-Qur'an ini Allah jadikan pula istimewa. Ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Bulan turunnya Al-Quran istimewa. Kenapa? Karena mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Makanya kita dijadikan oleh Allah wajib berpuasa di bulan turunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran jadi istimewa. Ya, yaitu apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada turunnya Al-Quran. Ya. Kalau saudara ingin menjadi orang yang mulia, amalkan Al-Quran. Kalau saudara ingin keluarganya mulia, amalkan Al-Quran di tengah-tengah keluarga kita. Kalau bangsa dan negara kita ingin mulia, ingin berjaya, maka kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk mengamalkan Al-Quran ini dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana caranya? Ya, dengan menghadirkan keadilan sosial, menghadirkan keadilan ekonomi, menghadirkan kesalehan publik, ya, menghadirkan toleransi beragama yang hakiki. Ya, toleransi beragama itu kita tidak tercerabut dari akar akidah kita. Kita tetap meyakini kebenaran akidah Islam, tapi tetap menghargai, menghormati
orang lain di luar Islam, memilih agama di luar Islam, menghormati, menghargai mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, tanpa perlu kita mencampur adukkan akidah, tanpa perlu kita kehilangan jati diri. Toleransi bukan berarti kita melebur menjadi satu. Ya, melebur jadi satu, semua harus mengikuti agama yang sama. Hari ini ibadah semua dengan cara Islam. Hari Jumat misalnya. Nanti hari Sabtu semua ikut ibadah cara Yahudi. Hari Minggu semua ikut cara ibadah Kristen. Enggak begitu toleransi. Toleransi, kita tetap berada di dalam wilayah kita masing-masing, ya, tetap kita beribadah sesuai dengan agama yang kita anut, kita yakini masing-masing, ya, tetapi kita tetap menjaga keharmonisan sosial, saling menghargai, saling menghormati pilihan masing-masing. Ya. Itulah pengamalan kita Al-Quran ini dalam kehidupan konteks berbangsa dan bernegara. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kemuliaan Al-Quran ini jangan disia-siakan. Ya, Al-Quran ini jangan disia-siakan kemuliaannya. Kenapa generasi emas Islam terdahulu, ya, generasi salafus saleh, ya, begitu hebat, begitu istimewa, banyak menorehkan prestasi-prestasi, ya, prestasi-prestasi yang mengagumkan dunia, ya, yang membangun peradaban dunia ini dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keilahian, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya. Maka kalau kita ingin melahirkan generasi Indonesia emas, ya, tahun 2045, maka kita harus apa? Umat tiap agama harus fokus untuk apa? Membentuk karakter umat beragama itu, ya, dengan karakter agama yang lurus, agama yang hanif, ya, terutama umat Islam sebagai penduduk mayoritas, ya, yang beragama Islam ini di Indonesia ini kan luar biasa banyaknya. Di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada pengajian, di mana-mana ada majelis zikir, di mana-mana ada majelis taklim, ya, majelis taklim, ya. Kalau di Jakarta majelis taklim yang reguler ini bulan puasa libur, ya. Tapi kalau hari biasa, ya, masya Allah, majelis taklim menjamur, tiap hari ada majelis taklim ibu-ibu, ya, beda RW, beda kelurahan, beda kecamatan. Nanti ada lagi pengajian mingguan, ada pengajian bulanan, ya. Ada nanti pengajian akbar, ya, memperingati hari-hari besar Islam. Ya. Maka itulah kita harus jadikan, ya, Islam ini sebagai apa? Faktor penentu kemajuan bangsa. Ya, jangan sampai, ya, Islam ini dipandang miring, dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena kita tidak memberikan contoh, tidak memberikan keteladanan untuk kemajuan bangsa dan negara. Bagaimana caranya, ya, umat Islam ini bisa bangkit, ya, umat ini bisa mengembalikan kepemimpinannya, umat Islam bisa mengembalikan apa? Kemuliaannya, persatuannya, dan menjadi syuhada 'alan nas. Ya, ini kan takdirnya umat Islam itu apa? Menjadi umat yang terbaik. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Menjadi umat pertengahan, umat yang paling mulia, umat yang menghimpun berbagai macam kemuliaan dari Allah. Umat yang memikul risalah dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, dia harus apa? Unggul. Ya, kalau umat Islam nggak unggul, ya, kalau umat Islam tidak memimpin dunia, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kezaliman, yang terjadi adalah kerusakan, ya. Yang terjadi kerusakan di alam semesta, kerusakan di darat, di laut. Ya, itu kalau apa? Nilai-nilai Al-Qur'an ini tidak memimpin dunia. Apa sebabnya Al-Qur'an, nilai-nilai Quran tidak memimpin dunia? Karena umat Islamnya, ya, tidak naik kelas, tidak sanggup untuk atau tidak pantas menjadi pemimpin dunia. Nah, inilah kerugian dunia, kerugian
alam semesta ini, kenapa alam semesta dan dunia ini rugi ketika Al-Quran ini jauh ya tidak memerankan perannya secara maksimal dalam kepemimpinan dunia, dalam mengarahkan umat manusia ini kepada kebaikan, kemaslahatan, kepada keadilan, karena kita umat Islamnya belum pantas atau tidak naik kelas. Umat Islamnya masih tertinggal. Umat Islamnya masih malas. Umat Islamnya tidak bangkit untuk memainkan peran yang seharusnya diperankan sebagaimana titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Bagaimana caranya kita harus bangkit bersama Al-Quran, mulia bersama Al-Quran, menjadikan Indonesia ini terang. Ya, apa? Quran itu cahaya yang menerangi. Ya, Indonesia bisa terang kalau dengan Al-Quran. Jadi nggak ada itu tagar-tagar Indonesia gelap. Ya, saya nggak setuju. Nggak ada. Jangan sampai kita sebagai anak bangsa umat Muslim, ya, yang memiliki kontribusi jasa yang besar untuk tegaknya NKRI ini, kemudian kita umat Islam ini ya melarikan diri, ya mundur dari arena ya kepemimpinan peradaban di Indonesia. Ya, kita nggak setuju adanya tagar atau istilah kabur aja dulu. Ya, kenapa ini semua bisa terjadi? Ada kabur dulu, ada Indonesia gelap. Kenapa? Ya karena kita jauh dari Al-Quran. Nilai-nilai kepemimpinan Al-Quran itu tidak diterapkan. Ya, umat Islamnya hanya sibuk dengan urusan-urusan khilafiyah. Umat Islam hanya mengunci dirinya di mana? Di masjid saja. Ya, enggak usah ngurus politik katanya. Politik itu kotor. Ya, maka orang Islam jangan mengotori dirinya dengan politik. Nah, itu. Ya, kalau terus begitu ya politiknya akan terus kotor, tidak diwarnai oleh nilai-nilai nilai Islam. Ya, umat Islam tidak berperan dalam peradaban membangun bangsa ini bahaya. Ini ajakan-ajakan yang menyesatkan. Ya, umat Islam disuruh cuma masjid aja, cuma zikir aja, selawatan aja, tapi tidak mengarahkan perhatiannya kepada perbaikan akhlak bangsa, perbaikan ekonomi bangsa, perbaikan ya politik bangsa, perbaikan kedaulatan bangsa. Karena krisis yang kita alami ini, kenapa? Karena umat Islamnya tidak mainkan peran. Ya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai sumber pedoman hidup, sumber jalan kebangkitan kita. Ya, maka oleh sebab itu mari kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Nah ini, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Saatnya kita untuk perbaiki metode kita, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dengan cara bagaimana? Ya, jangan sampai kita yang pertama mengabaikan Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, ya, di dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, Rasul berkata, ya, direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini barang yang dibuang atau ditinggalkan, mahjura. Kenapa? Kok bisa Al-Quran ini ditinggalkan? Ya, Al-Quran ini diabaikan. Kita hanya mengambil Al-Quran ini hanya pada aspek-aspek kulitnya saja. Ya, kita tidak mengambil esensi Al-Quran, tidak mengambil nilai-nilai dasar yang ada dalam Al-Quran untuk kemajuan, untuk kebaikan dan kemaslahatan umat serta bangsa kita. Yang kedua, kita harus naik kelas. Ya, dari sebelumnya baru sampai pada level membaca dan menghafal, kita harus tingkatkan, naikkan level kita. Dari yang sudah bisa baca,
ayo mulai sedikit-sedikit kita hafalkan. Mulai dari surat-surat pendek, juz-juz yang pendek. Biasanya cara menghafal Quran yang enak itu yang baik. Yang mudah itu dimulai dari juz yang belakang. Juz amma dulu, juz 30, ya. Bisa dimulai dari juz amma dari surat An-Nas terus naik ke atas. An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, lalu kemudian Tabbat, Idza Jaa, terus ya lagi? Kuliah Ayul Kafirun, kemudian Inna Atayna, terus naik ke atas sampai Amma Yatasaalu. Ya. Kemudian setelah hafal juz amma, mulai kita coba hafal juz 29. Tabarok, ya, kemudian Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surat Nuh, dan lain sebagainya. Ya, insya Allah. Ya. Itu minimal kita punya pegangan hafalan ini. Ya, lalu kemudian menghafal ayat-ayat pilihan, surat-surat pilihan. Ya, surat Al-Kahfi, surat Yasin, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman. Itu minimal, ya. Nah, ini kita harus upayakan. Nah, setelah kita bisa membaca, nah ini, jadi yang penting adalah bagaimana kita ini bisa baca Al-Quran 30 juz itu dengan baik dan benar. Maka kita perlu apa? Perlu guru yang ngajarin. Ya, sistem pembelajaran Al-Quran ini adalah dengan apa? Talaki. Talaki itu seorang belajar Al-Quran itu melihat, mendengar langsung dari mulut seorang guru. Guru Al-Quran. Seorang mukri, bukan qori. Kalau qori kita cuma dengar lagu-lagunya aja. Lagu Al-Quran, lagu Mujawad, lagu Ros, lagu Bayati, macam-macam. Ya, enak, merdu, mendayu-dayu. Ya, kadang-kadang kita bisa terbawa menangis dan lain sebagainya. Tapi itu bukan yang wajib dipelajari. Jadi Quran Mujawad itu Quran yang dengan lagu-lagu irama-irama lagu Al-Quran itu tidak wajib kita pelajari. Yang wajib kita pelajari adalah Quran dengan bacaan murattal, dengan tartil. Karena itulah Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Ya, mulai dari apa? Makharijul huruf kita perbaiki dulu. Mana dal, mana ta, mana sya, mana jim, mana ha, mana kha, ha. Ya. Itu harus fasih makharijul hurufnya. Mana bisa bedakan dengan antara to, zo dengan do. Ya, itu. Nah, setelah itu kita lalu kemudian praktek membacanya, mulai dari surat-surat pendek, dibaca saja, jangan dihafal dulu. Ya. Maka kebiasaan orang terdahulu itu harus bisa hatam Quran 30 juz ya bin nazar dengan melihat mushaf tapi dengan bacaan yang benar, dan itu bisa bertahun-tahun. Ya paling cepat 1 tahun. Paling cepat. Ya bisa 2 tahun gitu. Jadi setiap hari dibaca 1 ain ya atau 1 lembar atau 1 halaman. Itu dengan bacaan yang benar di hadapan seorang guru. Baru setelah itu dia mulai menghafal. Insya surat-surat pilihan, juz-juz pilihan. Nah setelah itu apa? Harus kita tingkatkan dengan apa? Dengan tadabbur. Ya, merenungkan maknanya. Kemudian dengan tadabbur itu lahirlah ya semangat ya untuk apa? Mengamalkan walaupun sedikit, mengamalkan dulu. Karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Nabi itu kalau belajar Al-Quran, ya, ngaji dengan Rasulullah itu 10 ayat. Ya, tidak berpindah kepada 10 ayat berikutnya kecuali mereka sudah mengamalkan isi 10 ayat itu. Ya, harus telaten memang. Jadi pengajaran Quran itu harus dengan apa? Dengan contoh, dengan tauladan. Ayat ini, apa maunya ayat ini? Bagaimana kita harus menjalankan isi ayat ini? Itu harus dibiasakan. Ada pembiasaan. Ya, insya Allah. Nah, itu baru masuk. Makna ayat Al-Quran, 10 ayat itu masuk ke dalam hati kita manakala diiringi dengan apa? Tindakan nyata. Kalau ada ayat tentang sedekah, ayo kita contoh, berikan sedekah yang mana, seperti apa. Ayat bicara tentang berbakti pada orang tua, disitulah kita jelaskan
lalu kemudian bagaimana implementasi dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana berbuat baik kepada orang, bagaimana menghormati umat yang berbeda agama, itu ada pengamalan-pengamalannya. Contoh-contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, maka itu penting sekali kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Untuk apa? Meraih kejayaan. Ya, untuk meraih kemuliaan hidup kita ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf. Ya, ayat 43 sampai 44. Apa itu Az-Zukhruf? Artinya Zukhruf itu apa? Gemerlap perhiasan dunia. Zukhrufal qaul. Zukhrufal haya. Ya, hidup ini banyak perhiasannya, banyak materinya. Ya, apa yang menjadi perhiasan dalam kehidupan kita? Ternyata Al-Quran menggarisbawahi, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, kemegahan, kemewahan, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Maka di dalam ayat 43-44 Allah Ta'ala berpesan bagaimana? Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Wahai Muhammad, wahai umatnya, ya, berpegang teguhlah kamu, istamsik. Talabut tamassuk, bukan hanya tamassak, ya, karena ada artinya berpegang itu apa? Tamassak. Tamassaku, enggak, Al-Quran tidak perintahkan tamassaku atau tamassak, berpeganglah wahai Muhammad. Tapi fastamsik, ya, dalam kondisi bagaimanapun kamu harus, ya, memaksakan diri untuk berpegang teguh. Nah, itu bedanya. Kalau tamassak, dia berpegang saja. Kalau pegangan pintu, ya, pegangan pohon, ya sekedar megang. Ya, tidak megang kuat-kuat. Ya. Kalau dalam keadaan normal, pegangan itu, ya, mungkin bisa tetap kita pegang, mungkin juga bisa terlepas dari tangan kita. Tapi kalau fastamsik, ya, dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan musibah, dalam keadaan lapang, suka dan duka, atau sedang ada ujian, ada gempa, ada macam-macam, ada bencana, fastamsik, kita berpegang erat. Tidak kita lepaskan, itu maksudnya fastamsik itu. Ya. Seperti apa? Orang kalau, ya, hanyut, ya, hanyut di mana? Di sungai atau di laut. Ya, dia akan berpegangan erat dengan apa? Ya, dengan barang-barang, dengan batang pohon kayu yang ada. Supaya dia selamat. Ya, dia harus pegang erat-erat itu. Ya, ketika dia mau terseret terbawa arus, misalnya ada banjir bandang, dia pegangan dengan tiang listrik misalnya. Dia pegang erat-erat. Dia berpegang pada pokok pohon, batang pohon yang kuat, yang besar. Nah, itu fastamsik namanya. Maka Al-Quran harus kita pegang erat-erat, tidak boleh kita sedikit pun atau dalam waktu sebentar pun kita lalai atau kita lepaskan. Nah, itu jangan. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu, karena sesungguhnya kamu berada di jalan yang lurus. Kenapa kita diperintahkan berpegang dengan Al-Quran erat-erat? Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Karena Al-Quran itu adalah peringatan sekaligus kemuliaan bagi kamu dan kaummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum tus'alun, maka kamu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Karena itulah kenapa kita berpegang kepada Al-Quran, karena Al-Quran memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah diri kita. Ya, jiwa kita ini harus berubah ke arah yang lebih baik. Ya, jangan sampai jiwa kita ini kotor atau dikotori atau dipengaruhi dengan kotoran orang lain, lalu kemudian kita tidak berusaha membersihkannya. Ya, kita harus mengubah diri kita dengan Al-Quran. Mengubah diri kita, kesempatan kita ada di bulan suci
Ramadan, bagaimana caranya menjadikan Al-Quran ini sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai obat, penyembuh, sebagai nasihat, mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Caranya yang pertama adalah dengan merenungkan makna Al-Quran dan mengamalkannya. Inilah tadabbur. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 29, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Bagaimana caranya kita meraih keberkahan? Apa alasan Allah turunkan Al-Quran ini dengan keberkahan? Liyadabbaru ayatihi. Supaya mereka, umat yang menerima Al-Quran ini, merenungkan ayat-ayatnya. Memperhatikan ayat-ayatnya. Menggali nilai-nilai mutiara-mutiara dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Waliyatadzakkaru ulul albab. Supaya orang yang berakal fikiran mendapatkan pelajaran. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya perniagaan yang tidak akan merugi itu adalah satu di antaranya, yaitu dengan kita aktif dan mengaktifkan aplikasi Al-Qur'an kita dengan membaca tilawatil Qur'an. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, dalam surat apa? Surat Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mereka kemudian apa? Mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rizki mereka, ya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya. Jadi kalau kita ingin punya perniagaan, perdagangan yang nggak pernah rugi, nah ini rahasianya ada pada apa? Membaca Al-Quran. Tidak pernah rugi. Kenapa? Setiap kali kita membaca Al-Quran, setiap kali itu pula kita berdialog dengan Allah Ta'ala. Setiap kali kita baca Quran, setiap kali itu pula kita sedang apa? Konsultasi dengan Allah. Setiap kali kita baca Quran, kita selalu mendapatkan teguran-teguran, peringatan dari Allah. Nasihat-nasihat dari Allah. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita selalu mendapatkan asupan energi, suplai, nutrisi, ya, untuk membersihkan jiwa dan hati kita, pikiran kita. Maka kita tidak pernah rugi. Ya, coba kalau kita baca yang lain-lain, ya pertama bisa habis waktu, hilang waktu kita, kemudian kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat nilai tambah. Tapi kalau baca Al-Quran, semuanya itu memiliki nilai tambah bagi kita. Ya, makanya baca Quran itu apa kata Allah? Itu adalah perdagangan, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Insya Allah. Kalau kita ingin selalu beruntung di dunia dan akhirat, maka kita harus apa? Mengaktifkan ya tilawatil Quran kita agar Quran itu menjadi penyembuh, menjadi obat penawar, menjadi rahmat, menjadi nasihat, menjadi peringatan buat orang-orang beriman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita tadabbur? Apa langkah untuk kita tadabbur Al-Quran? Ya, para ulama memberikan panduan tiga langkah. Ya, bagaimana caranya kita tadabbur itu dengan 3 langkah. 1, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang berfirman, ta'zimul mutakallim. Jadi ketika kita akan membaca Quran, setelah kita berwudu, setelah kita pasang niat, setelah kita menghadap kiblat, ini adabnya baca Quran ya. Menghadap kiblat, kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tidak harus menghadap kiblat. Tapi adabnya, kalau kita dalam kondisi normal, kondisi sedang tidak bepergian ya, tidak ini, itu menghadap kiblat, usahakan. Ya. Kemudian apa? Hadirkan
keagungan Allah yang menurunkan firman-Nya atau wahyu-wahyunya ini. Nah itu, dimulai dengan apa? Maka kita baca dulu, kita zikir dulu dengan apa? Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Rasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirkan keagungan Al-Quran sebagai firman Allah, ta'zimul kalam. Bahwa Al-Quran ini bukan sekedar omon-omon. Quran ini bukan dongeng, Quran ini bukan legenda, Quran ini bukan perkataan manusia, ini perkataan firman-Nya Allah. Maka hadirkan keagungan kalamullah ini. Insya Allah. Quran ini menceritakan kisah-kisah masa lalu dengan penuh kejujuran, ketelitian, ya, dan penuh hikmah. Satu kisah dalam Al-Quran itu bisa terulang dalam beberapa surat Al-Quran atau banyak ayat Quran. Itu berbeda-beda cara penyampaiannya. Berbeda-beda cara argumentasinya. Kita dapat belajar, kita dapat pencerahan luar biasa dari Al-Quran ini. Kisah Nabi Musa di surat Al-Baqarah beda dengan cara penyampaiannya, balaghahnya di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Thaha, di dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surat Al-Qasas. Subhanallah. Kisah tentang Nabi Ibrahim itu berbeda ungkapannya, isinya antara surat Al-Baqarah dengan surat-surat lainnya. Kisah Nabi Isa alaihi salam juga sama. Ya, walaupun diungkapkan dalam banyak ayat, dalam banyak surat seperti Ali Imran, Al-Maidah, ya, kemudian apalagi surat Maryam misalnya, Al-Anbiya dan seterusnya. Itu punya konteks penekanan yang berbeda-beda, ya. Maka rasakan keagungan Al-Quran sebagai firman atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, langkah yang antara adalah menghadirkan hati saat Al-Quran itu dibaca. Ya, jadi coba jangan lihat baca begini aja, tapi hadirkan hati kita saat membaca ataupun ketika mendengarkan Al-Quran sedang dibaca. Makanya ada perintah Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, ya, maka hendaklah kamu dengarkan, fastami'u, dengerin, wa ansitu, diam, ya, sebagai tanda apa? Pengagungan, sebagai tanda apa? Kemuliaan, sebagai tanda ketundukan kita kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dengan 3 langkah mengagungkan Allah, mengagungkan Al-Quran sebagai firman Allah, kalamullah. Yang ketiga, menghadirkan hati ketika kita membaca. Maka di situ nanti kita akan merasakan getaran energi Al-Quran. Ya, inna fi dzalika di dalam inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, dalam surat Qaf ayat 37 Allah Ta'ala berfirman, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan, dzikra liman kana lahu qalb, bagi orang yang memiliki hati. Ya, maka itu harus hadirkan hati. Ketika kita baca Quran harus hadir hatinya. Jangan fisiknya saja yang hadir. Ya, jangan wajahnya saja yang hadir, tapi hati dihadirkan. Liman kana lahu qalbun. Kalau orang sudah hadir hatinya, baru dia akan mendapatkan apa? Dzikra, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au alqasam'a, atau dia menggunakan pendengarannya. Wa huwa syahid, ya, sedangkan dia menyaksikan. Jadi ada 3, harus melibatkan hati, melibatkan pendengaran, dan wa huwa syahid, dia bersiap-siap untuk melaksanakannya. Ya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dari ayat-ayat yang kita baca. Hadirin dirahmati Allah, maka kita harapkan ya dari Madrasah Ramadan ini kita dapat melahirkan generasi Quran. Generasi Quran ini seperti apa? Seperti generasinya para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, di mana mereka menerima petunjuk Al-Quran, mereka memurnikan dirinya
dengan Al-Quran, ya, mereka meraih kemuliaan dengan Al-Quran. Ya, coba luar biasa ini. Nah, itu sudah ditunjukkan di masa lalu. Nah, bagaimana kita di masa sekarang ini untuk meraih kemuliaan Al-Quran? Kita bisa belajar dari pengamalan, ya, saudara-saudara kita, ya, umat Islam di Gaza, di Palestina. Mereka bisa berjuang, mereka bisa kuat, mereka bisa sabar, ya, mereka bisa menantang, ya, dan melawan kezaliman global, ya. Melawan Israel itu berarti melawan 7 negara besar, ya. Sementara yang melawan ini pasukan umat Islam yang ada di Gaza ini, di Palestina itu, mereka bukan negara, Pak. Ya, mereka itu kelompok masyarakat. Mereka itu semacam ormas, tapi ormas yang atau partai politik yang memiliki kepedulian terhadap umat, yang memiliki komitmen kepada Al-Quran, sehingga apa? Mereka dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, tidak bisa dihinakan. Ya. Ketika negeri-negeri Muslim lain banyak yang terjatuh kepada penjajahan asing, ya, Gaza ini selalu merdeka. Kenapa? Hatinya merdeka, jiwa pikirannya merdeka, ya, dan mereka merasa mulia dengan Al-Quranul Karim. Ya, itu nggak bisa sembarang orang. Ya, pasukan yang kecil bisa mengalahkan dan menggentarkan musuh yang jauh lebih kuat. Persis seperti pasukan kaum muslimin di perang Badar, jumlahnya 313 bisa mengalahkan 1000. Seperti pasukan dalam perang Ahzab bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya 10.000. Seperti penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Ya, Masya Allah, umat Islam bisa menaklukkan kota Mekah, mengembalikan Mekah kepada tauhidnya, kepada tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ketika Ramadan itu pula, ya, umat Islam banyak meraih prestasi-prestasi. Ya, mereka menaklukkan Kepulauan Rhodes tahun 53 Hijriah di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan itu. Nah, Kepulauan Rhodes ini, saudara tahu, coba lihat di peta, itu ada di Laut Mediterania. Itu jadi pangkalan militer angkatan lautnya umat Islam untuk mengepung Konstantinopel. Ya. Kemudian tahun berapa? 71 Hijriah. Ya. 711 Hijriah, 11 Masehi, tahun 92 Hijriah, umat Islam di bulan Ramadan itu bisa menaklukkan apa? Spanyol, Semenanjung Iberia. Ya, dan berkuasa di Spanyol sampai tahun 1492. Ya, 7 abad lebih. 7,5 abad, luar biasa. Ya, subhanallah. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa ketika umat Islam kalah di berbagai negara, diserbu oleh pasukan Mongol, oleh Hulagu Khan. Tahun 1258 Baghdad runtuh dan terus dari 1258, 1259 terus hampir semua negara-negara wilayah Islam itu dicaplok oleh tentara Mongol, tapi umat Islam bisa bangkit di pertempuran Ain Jalut tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. Ya, dalam pertempuran Ain Jalut, Sultan Mesir dan negeri Syam, Saifuddin Qutuz, itu berhasil memporak-porandakan, membinasakan tentara Mongol yang akan menginvasi negeri Syam, yang akan menginvasi Baitul Maqdis, yang akan menginvasi negeri Mesir. Itu semua terjadi bulan Ramadan. Di era modern, ya, spirit Ramadan ini luar biasa. Ya, kita merdeka, bangsa Indonesia ini, bangsa Muslim terbesar di dunia, itu merdeka bulan Ramadan, ya. Walaupun kita ingatnya tanggal 17 Agustus 45, tapi itu terjadi hari Jumat 9 Ramadan tahun 1396 apa berapa itu ya? Atau 1365 Hijriah. Ya, itu bulan Ramadan kita merdeka ini. Ya. Di masa modern juga sama, di Mesir juga begitu, bisa mukul mundur Israel, itu tahun 73, perang 6 Oktober 1973,
ya, merebut benteng Berlin, Mesir, tentara Mesir, itu dikenal dengan peristiwa Obor. Obor itu tentara Mesir berhasil menyeberang, ya, masuk ke ke Gurun Sinai dan merebut benteng Berlin. Itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan, ya, pada yang bertepatan dengan tahun 1973 itu. Maka itu, ya, Ramadan inilah bulan kemenangan, bulan keistimewaan, bulan kemuliaannya umat Islam. Maka kalau kita ingin kembali mulia, kalau kita ingin kembali mendapatkan kemuliaan dari Allah, kejayaan, ya, mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, cas Ramadan ini, ya, dengan sebaik-baiknya, terutama kita kembali kepada petunjuk Al-Quranul Karim, agar menjadi apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebaik-baik hadiah yang orang tua bisa berikan kepada anak adalah pendidikan Al-Quran. Boleh anak kita nanti pilih jurusan macam-macam, jurusan IPA, jurusan matematika, jurusan biologi, jurusan geologi, ilmu pertambangan, ya silakan. Dia punya skill, punya keahlian, atau seni, atau desain grafis. Tapi jangan lupa, tanamkan sejak dini pendidikan Al-Quran. Melek Al-Quran, bisa baca Quran, fasih. Supaya apa? Lahir nanti orang-orang berguna, orang-orang bermanfaat, insinyur, tapi insinyur yang bisa baca Quran dengan baik. Ya, sarjana informatika, tapi dia bisa baca Quran dengan baik. Ya, kemudian ahli hukum, sarjana hukum, pengacara, dia bisa baca Quran dengan baik dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya, atau jadi guru macam-macam, guru agama, guru olahraga, guru seni budaya, ya, guru macam-macam. Guru matematika, tapi dia kemudian apa? Punya komitmen, ya, agama yang baik, bisa baca Quran dengan baik. Kita perlu orang-orang yang berkontribusi kepada umat dan bangsa ini memiliki kesalehan, memiliki tingkat literasi agama yang baik, terutama mereka sudah bisa menguasai, ya, bacaan Al-Quranul Karim. Insya Allah kehidupan kita akan semakin baik dengan Al-Quran, ya, bangsa kita akan semakin baik dengan Al-Quran, keluarga kita akan dimuliakan dengan Al-Quranul Karim ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alu. Quran itu adalah kemuliaan. Quran ini adalah cahaya petunjuk, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Terima kasih kami sampaikan kepada semua jamaah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menyambut, ya, kemenangan dengan takbir, dengan tahmid dan tahlil, menyambut hari kemenangan Idul Fitri, ya, dengan hati yang gembira, hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas dan ridho, dan kita kembali menjadi apa? Hamba Allah yang baru. Ya, baru. Dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah, seperti kita baru lahir kembali dari rahim ibu kita. Insya Allah. Teruslah berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada ajaran Islam. Jadilah kita orang-orang yang mulia dengan Islam, dan jadikan Islam ini kita muliakan, kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kita membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana
atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.